Cheng Ho ke Indonesia. Dia memberikan yang terbaik kepada kita, negara kita, yaitu dia memberikan mengajarkan kita bagaimana menangkap ikan, menjala ikan, bagaimana bercocok tanam, dan memberikan keramik dan sutra yang terbaik. Dan waktu itu kalau nggak salah Raja kita Ken Arok memberikan rempah-rempah yang terbaik. Nah sekarang rempah kita ada 40.000 lebih macamnya kalau nggak salah Pak Yaya ya. Tapi yang dimanfaatkan itu hanya 10 ribuan. Dan kita mungkin lebih lambat bagaimana lebih ke tradisional ya. Jadi agak lambat. Tapi rempah yang kita kasih ke Cheng Ho sudah Cheng Ho sebarkan menjadi kombinasi dengan pengobatan tradisional dan menjadi terkenal di seluruh dunia. Nah pada saat saya mengetahui bahwa rempah ini ada di Indonesia, saya kerjasama dengan Dephan, Departemen Kerahanan, kami mendirikanlah lembaga sosial caritas dan kerjasama dengan TNI. Saat itulah saya membuka klinik dan klinik saya itu free ya, tidak bayar. Nah ada suatu hari datanglah seorang jenderal berobat ke tempat saya. Dan itulah di mana ya jenderalnya, Pak Jenderal tidak di sini, ini udah Lemhanas, masih jauh ya. Tapi mereka ke klinik saya. Nah Pak Jenderal ini mendengar saya fasih berbahasa Mandarin dan dia mengajak saya untuk mengajar di Hankam. Saat itu kita memang takut ya kalau kita lihat tentara ya Pak Isdar ya. Wah kalau udah lihat kumisnya hitam itu, wah kita mau. Tapi saya didukung terus oleh Pak Jenderal Akhlani Maza ini membawa saya ke Dephan. Akhirnya saya menjadi guru di sana. Nah, pada saat saya menjadi guru tahun 96 saya mempunyai klinik sendiri yang ada besar ya, cukup besar, ada kurang lebih 1.000 meter di Mampang Perapatan. Dan saat itulah saya tahun 98 waktu kerusuhan, waktu itu kita melihat para penjara itu sudah masuk ke Pantai Dakapuk di mana tempat saya tinggal dan orang tua saya. Kalian bisa lihat di sebelah kanan itu yang pakai baju kuning, itu adalah Xiao Yaopang. Nah saat itu perusuh sudah sampai di daerah kita. Muncullah orang yang namanya Pak Kuncoro Wibowo yang punya Ed Hardware dengan adiknya Pak Ijek. Waktu itu kita 9 orang yang jalan di depan menghadapi para perusuh. Waktu itu kita udah takut ya. Dan saya bilang, lu perusuh ngapain lu ikut-ikut? Saya bilang, di rumah saya nggak ada laki-laki, terpaksa saya keluar. Nah pokoknya pendek kata, karena kita panik waktu itu, saya telepon. Ya saya waktu itu dikasih ada kayak. Memang kalau menurut saya seorang wanita itu harus menjadi. Saya nggak berani, walaupun saya belajar gitu. Nah, akhirnya saya telepon murid saya. Sekejap mata sudah ada 4 banser yang datang kepada Dakapuk. Dan karena mereka panggil lause, saya jadi berani. Saya naik ke banser bersama dengan teman-teman kita yang seperti ada Pak, ada Effendi Chong, adiknya Effendi Chong juga di sini kalau nggak salah. Pokoknya kita pergi ke Glodok dan kita melihat begitu banyaknya penjarahan di sana. Waktu itu kita sempat marah besar ya, tapi ya untuk masalah ini nanti kita bahas pada waktu yang lain. Nah saat itulah saya mulai banyak mengenal polisi dan tentara. Dan saya mengajar di Hankam, sudah itu saya juga mengajar di kepolisian. Sampai sekarang sudah 27 tahun. Saya masih tetap menjadi gurunya polisi. Dan kadang-kadang saya bisa ke Pusdiklat Dephan juga. Selama saya ngajar di polisi dan di tentara, saya mendapat 2 kali Satya Lancana Widya Sista dari Presiden Republik Indonesia. Sekali dari SBY, 10 tahun kemudian dari Ibu Megawati. Dan pada saat murid-murid saya, nah ini adalah kegiatan-kegiatan kita pada saat kerusuhan. Ini yang kita lakukan, yang kita kerjasama dengan Pak Sutioso. Ini ada HK kita lihat ini. Kita kerjasama juga dengan perkumpulan HK. Di sini mungkin saya sedikit. Ya. Jadi pada saat itu, pada sesudah kerusuhan bulan Mei, jadi pada bulan September kita pertama kali dengan Pak Teddy Yusuf, 11 orang mendirikan paguyuban Marga Tionghoa Indonesia. Jadi nama paguyuban Marga Tionghoa Indonesia yang memberi itu saya. Nah, 11 orang kami sebagai pencetus, kemudian saya melihat begitu banyaknya orang HK yang ikut bergebu-gebu memberikan sumbangan dan ya, yang lain-lain. Akhirnya saya berbicara dengan waktu itu ada Pak Aswan, Pak Teddy Sugianto. Saya bilang harusnya kita mendirikan perkumpulan HK Indonesia juga.
Nah, jadi Perkumpulan HK Indonesia berdiri sesudah adanya PSMTI. Dan akhirnya pecah sampai sekarang menjadi berarti saya, terima kasih, cita-cita kita tercapai, mimpi kita semua tercapai. Sekarang hanya kita serahkan kepada para muda-mudi bagaimana meneruskan cita-cita dari orang tua ini. Saya kembali ke ya, dan sesudah saya saya mendapatkan kesempatan pada saat mengajar di Dephan, juga di Lembaga Kehormatan Negara, dan pada saat itu ada suatu kali banjir besar, dan murid-murid saya datang, dan juga ada teman-teman saya dari tentara dan polisi, karena waktu itu kan klinik saya berikan khususnya kepada mereka yang memerlukannya, sambil mempromosikan rempah-rempah saya. Dan akhirnya saya ketemu dengan banyak bapak-bapak jenderal, bintang 2, bintang 3 waktu itu. Nah, pas lagi Imlek, lagi banjir, waktu itu ada 3 orang jenderal di rumah saya, ada Pak Dadang Karnida almarhum, dan juga ada Pak Butar-Butar, Mayor Jenderal juga, ya mungkin sekarang sudah tua ya, ada 3-4 jenderal di rumah saya, dan mereka melihat saya bagaimana saya memberikan bantuan, menolong orang-orang yang terkena banjir, musibah banjir ini. Dan mereka bilang, Ibu Yeni sudah bagus sekali apa yang dilakukan selama ini. Saya menerima beasiswa, memberikan kepada itu bantuan beasiswa selama ada 600 orang ya, gitu ya. Jadi mereka mendukung saya untuk ikut Lemhanas. Jadi pada tahun 2001 saya mempunyai kesempatan menerpa ilmu di lembaga kehormatan, lembaga tertinggi ini, yang sekarang Bapak Isdar ada di tengah-tengah kita sebagai salah satu orang penting di Lemhanas. Dan saya menerpa ilmu di KSA, kursus singkat angkatan 9 tahun 2001. Waktu itu saya paling muda. Jadi yang di atas saya itu semua di atas 50, tapi waktu itu saya belum 40. Ya, angkatan saya ada Pak Sudrajat, ada Pak Sudi Silalahi, ada Pak Harifin Tumpah, banyak sekali yang seangkatan saya. Dan karena saya itu yang menonjol, saya paling putih dan saya yang paling muda, jadi saya menjadi kesayangan dari mereka semua ini. Nah, jadi saya mulai sadar maknanya hidup, artinya hidup. Kita datang ke dunia ini tidak membawa apa-apa. Suatu ketika kita pun akan pergi, tidak akan membawa apa-apa. Harta, cantik, masa muda saya yang cantik, muda, hanya pinjaman dari Tuhan dan anugerah dari Tuhan. Datang dari masyarakat, mengabdi kembali kepada masyarakat. Saya ikuti peduli, bantuan beasiswa, korban Aceh, korban Sambas, dan membawa siswa-siswa saya dari Jakarta, dari tentara ke China. Dan juga saya membawa, di samping itu saya juga mengundang para tentara dan polisi yang tadi mungkin ya, yang belum ke sini kita ya. Ini masih belum, agak jauh ini. Yang tadi mungkin ya oke, yang tadi mungkin. Jadi inilah siswa-siswa saya yang sekarang udah pada jenderal ya semuanya. Dan juga tentara dan polisi. 460 sekian kali saya mengundang TNI Polri ke China. Dan kami juga pernah mengunjungi begitu banyak pengusaha-pengusaha China, khususnya HK. Kita sering ke Lien waktu itu dan ke banyak tempat-tempat seperti Pak Budi Wono, kita pernah ke pabriknya. Jadi meninjau orang-orang suku HK, bagaimana mereka hidup yang sederhana, tapi mereka pintar cari uang. Jadi inilah yang saya lakukan. Jadi sejak 15 tahun ini, belakangan ini saya melihat ada peluang pasar yang sangat besar di China. Dikarenakan usaha yang saya rintis dan berbagai proyek yang ingin saya garap, maka saya lebih aktif ke China. Sudah 15 tahun saya di China, dan saya juga didukung oleh KBRI kita yang ada di China, Bapak Johari Oratmangun, seorang dubes yang begitu loyal dan mendukung semua program-program kami. Dan saya kalau nggak salah beliau ada di tengah-tengah kita sekarang, tapi saya nggak lihat ada namanya, tapi dia udah janji bahwa malam ini dia akan mendengar. Dan di sini ada Ibu Novira ya. Dan pada suatu ketika pada saat ini saya dipercayakan oleh Deplu. Pada saat itu dubesnya adalah Pak Imron Kotan. Saya ditunjuk sebagai Ketua Umum Indonesia Diaspora Network China.
Jadi sekarang sudah 7 tahun lamanya. Mau diterusin atau mau stop dulu? Kita sampai terkagum-kagum ini Bu dengan profil Ibu tadi, melihat dari sejarahnya dari Ibu masih muda, masih apa namanya sampai berpindah, wah luar biasa Bu. Satu yang pasti Bu, kecantikannya itu nggak pernah luntur sampai sekarang. Kalau tadi Ibu bilang wah saya sekarang udah rentak, enggak, kita nggak ada Bu, masih aktif ini, luar biasa ya. Bahkan saya nih berpikir ini kayaknya saya nggak perlu talk show, ini udah lengkap nih ceritanya Ibu ini. Hebat, luar biasa ya Bu ya. Nah, nggak apa-apa Bu, diselesaikan aja Bu. Nanti setelah ini kita bisa talk, live talk aja Bu. Oke, saya lanjutkan ya. Mungkin banyak dari kita yang nggak tahu apa diaspora. Di sini saya akan perkenalkan apa itu diaspora. Istilah diaspora itu adalah dari bahasa Yunani yang berarti Yunani kuno ya, yang berarti penyebaran atau penaburan benih yang digunakan untuk merujuk kepada bangsa atau penduduk etnis baik secara terpaksa atau terdorong untuk meninggalkan tanah air mereka ke berbagai bagian lain dunia, dan perkembangan yang dihasilkan karena penyebaran dan budaya-budaya mereka. Dan sebetulnya keberadaan diaspora inilah yang telah membuat negara Indonesia begitu kaya dan indah. Sadar atau tidak, telah terjadi proses asimilasi budaya antara suku-suku dan ras yang ada di Indonesia, dan kekayaan Indonesia bukan hanya dalam arti material, tetapi juga kaya dalam budaya, kaya dalam wawasan, dan kaya dalam sumber daya. Sebetulnya kekayaan ini yang membuat kita sebagai warga negara Indonesia mudah untuk asimilasi budaya dan bisa berhasil dimanapun kita berada. Nah, jadi pendek kata, diaspora ini adalah aset bangsa. Jadi adalah tangan penyalur di mana banyak yang tidak bisa dijangkau oleh pemerintah karena begitu besarnya, itu bisa dijangkau oleh diaspora. Jadi diaspora itu adalah harapan negara bagaimana menjadi tangan untuk menjadi jembatan di mana negara yang dia tinggal. Jadi saya juga sebagai Ketua Diaspora China selama 7 tahun ini, banyak sekali hal-hal yang sudah kami lakukan. Diaspora di China kalau banyak itu kebanyakan dari Huaqiao ya, jadi orang tua-tua yang pada tahun 90, 60 mereka memilih untuk ke China karena unsur politik waktu itu. Tapi walaupun mereka sudah menjadi warga negara China, hati mereka ada di Indonesia karena katanya ari-ari mereka sudah tertanam di Indonesia. Itu yang aset yang saya sangat bangga. Dan di samping itu, kalau pengusaha-pengusaha Indonesia yang ada di China tidak terlalu banyak. Mohon maaf, Ibu Novira, mungkin paling cuma 500-600 orang. Tapi mahasiswa mungkin ada 3.000-an. Jadi tidak banyak, tapi tersebar di seluruh China. Mohon maaf kalau saya ada salah ya. Dan kalau hari ini saya bentar ya, saya tertinggal. Dan saya sebagai diaspora China, saya tentu saja mempromosikan budaya dan perdagangan budaya, sumber alam, sumber laut dan sebagainya kepada investor-investor yang ada di China. Kalau hari ini ada pepatah mengatakan, orang Inggris pernah berkata, kau memberikan aku satu apel, saya memberikan kamu satu apel. Kita dapatnya berapa apel? Kita tetap dapat satu apel. Tapi orang China berkata, kau memberi saya satu budaya, saya mengajarkan kamu satu budaya, kita dapat 2 budaya. Tapi orang Indonesia yang keren. Tak kenal, maka tak sayang. Sebagai komponen bangsa Indonesia, tanpa membedakan suku, agama, dan ras, kita semua mempunyai tanggung jawab dalam pengabdian pembangunan bangsa. Pengabdian kita yang mempunyai latar belakang yang berbeda-beda akan menghasilkan nilai warna tersendiri, sehingga kita semua dapat menjadi sumber kekuatan untuk perdamaian dan kemajuan negara Indonesia. Presiden China Xi Jinping sendiri berkata, hubungan baik antara Indonesia dan China adalah sebuah keniscayaan dan harus ditingkatkan dan diperluaskan di masa mendatang. Terus terang, saya salut dan saya akui, saat ini
China sudah sangat hebat dengan kekayaan dana investasi maupun kemajuan teknologi. Sedangkan Indonesia untuk bisa sampai ke tahap seperti itu masih memerlukan waktu, tapi saya yakin bisa. Cuman memerlukan waktu dan kesadaran dari kita semua. Sebetulnya dari masa saya mulai tinggal di China, saya baru sadar bahwa China itu sangat menjunjung tinggi persahabatan dengan Indonesia. Banyak sekali yang telah mereka lakukan untuk menunjang Indonesia, termasuk investasi besar di Indonesia maupun pemberian beasiswa yang tidak sedikit untuk murid-murid Indonesia. Saya ambil contoh, pada saat Wuhan COVID, itu mahasiswa di Wuhan, mereka kontak saya. Bagaimana kontak saya itu saya kira mereka minta mau pulang, tapi rupanya bukan. Karena mereka diteleponin oleh begitu banyak wartawan yang menanyakan kondisi mereka dan mereka akhirnya merasa sangat tertekan dan mereka kasih tahu saya bahwa mereka di situ aman. China memberikan prioritas kepada mereka walaupun sekolah ditutup tapi mereka buka satu supermarket dan juga membuka tempat restoran kopi untuk mereka bisa makan. Dan akhirnya Pak Presiden Jokowi menjemput mereka pulang. Kita tahu hanya di Wuhan kota kecil ada 285 orang yang dikirim pulang. Dan mayoritas adalah dari agama Islam. Dan juga belum yang lain-lainnya. Jadi kita bisa tahu pemerintahan China memberikan begitu banyak beasiswa kepada Indonesia, kepada anak-anak kita Indonesia, dan tidak hanya beasiswa yang diberikan, berikut uang saku dan uang hidup. Dan sekarang kami dari diaspora sudah mendapatkan beasiswa 7 orang di Tsinghua University dan di berbagai kota. Itu beasiswa plus uang hidup dan uang makan. Jadi kita melihat bahwa selagi China mau berinvestasi di Indonesia, mengapa kita sebagai warga negara Indonesia tidak mengambil kesempatan ini untuk ikut belajar dan ikut menikmati dan mengembangkan hasilnya. Kini TKA China begitu banyak datang ke Indonesia. Mereka investasi di bidang smelter, pembangkit listrik, highway, kereta cepat. Itu semua memerlukan dana yang sangat-sangat besar. Dan mereka mau tanam modal dari sini. Dan memang mereka saat ini jagoannya di bidang ini. Coba kita pikirkan, negara mana yang mampu berinvestasi yang besar seperti ini? Yang penting, ya kita tahu ya, sebetulnya dulu sebelum China masuk ke Kanada. Tapi begitu mereka, Presiden Jokowi memberikan peraturan baru bahwa nikel tidak bisa dibawa begitu saja, harus dibikin smelter. Jadi dengan investasi yang begitu besar, Kanada hengkang, tapi China masuk. Jadi yang penting berapapun dia masuk buat kita nggak ada apa-apa. Yang penting kita buatkan rambu-rambu untuk mereka harus mengikuti dan berpatuh kepada semua regulasi yang berlaku di Indonesia. Sebetulnya program Indonesia untuk menjadi poros maritim dunia dapat berjalan seiring dengan kapasitas One Belt One Road China. Mungkin kita bisa lewatkan yang ini ya, kita ke One Belt One Road ya. Ini apa enggak fotonya? Ini ya, apa slide-nya bisa dipindah coba, nanti kita bisa balik lagi ke sini mungkin ya. Bisa lagi ke belakang, mungkin agak belakang. Oke lah, kita di sini aja deh. Ini ya, kita lihat ini. Jadi inilah kalau kita lihat sebetulnya One Belt One Road yang China adalah cocok dengan poros maritimnya kita. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki lautan luas dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Posisi geografis Indonesia berada di daerah Khatulistiwa, berada di antara dua benua, Asia dan Australia, berada di antara dua samudra, Pasifik dan Hindia. Sejak zaman kuno, lokasi Kepulauan Nusantara ini telah menjadi sebuah fokus persilangan arus lalu lintas laut yang menghubungkan benua timur dan barat. Dan dari sekitar 90% perdagangan global diangkut melalui laut. 40% diantaranya melewati perairan Indonesia. Ini berarti posisi Indonesia sampai kapanpun juga akan selalu menjadi tempat strategis dalam peta perdagangan. Kita kembali ke depan lagi bisa Pak? Ya kita kembali dulu ke depan, terus ke depan lagi ya, ke depan. Ya oke lah kita. Oke. Ini kita lihat. Inilah orang-orang Tiongkok istilahnya. Ini keluarga saya. Saya puji Tuhan ya, ini anak saya, 3 putri saya, yang besar sekarang adalah dia double PhD ya, 2 PhD,
Sekarang dia di biomedical engineer, PSD. Sekarang dia adalah wakil kepala rumah sakit di Swiss, tapi sekarang ditugaskan di Sydney. Ini suaminya orang Inggris. Tadinya saya tidak suka ya sama bule, saya marah. Tapi apa boleh buat? Apa yang dia belajar itu kita tidak bisa ketemu, susah ketemu lawannya. Yang bisa ini suaminya ini adalah namanya apa ya? Machinery IT ya, IT engineer PSD. Dia sekarang di vice chairman-nya Google. Ini anak kedua saya, namanya Loretta. Dia sekarang dia seorang pengusaha tamatan dari Australia, tapi sekarang dia satu-satunya sebagai direktur utama yang ditunjuk oleh usaha BUMN China. Kalau kita pernah dengar China Unicom. Jadi China Unicom itu ada namanya China Harbor, ya yang pokoknya bergerak di IT lah. Jadi yang kerjasama mungkin dengan IT-nya Indonesia. Nanti ada seperti Smart City dan sebagainya. Dia sebagai direktur utamanya. Jadi kalau biasanya perusahaan BUMN China itu jarang pakai orang Indonesia. Biasanya direktur utamanya itu semua kiriman dari sana. Tapi putri saya satu-satunya yang dipercayakan jadi direktur utama. Yang di depan ini yang pakai batik, yang senyum-senyum kacamata, ini suaminya. Beliau adalah dokter spesialis tulang. Dan ini yang ketiga ya, di sebelah kanan yang saya rasa cukup cantik ya, yang bungsu ini ya. Dia tamatan Civil Engineer Tsinghua University. Sekarang di Universitas Petra. Dan suaminya ini di IT, di perusahaan asing sebagai Vice Deputy dari Presiden. Nah inilah keluarga saya, ibu saya umurnya 94 tahun. Saya punya cucu ini semuanya, ada 7 ya, 7 orang. Oke, kita lanjut. Kita lanjut dengan yang lain. Foto yang lain boleh? Slides? Oke, nah ini kita lihat nih. Ini orang-orang Tiongkok ya, istilah orang China. Mereka kalau suka dengan sesuatu barang, udah kayak orang rebutan ya. Yang lebih halus kita ngomong rebutan deh. Hermes ya, yang limited edition di Hong Kong. Itu saya tunggu sampai 1 tahun. Waktu saya mau ngambil, kembali ke tadi ya, mereka sudah rebutan mau ngambil barang saya dan dia berani bayar 2 kali lipat. Buat saya 2 kali lipat nggak masalah. Ya saya kurang 1 tas nggak masalah gitu kan. Itulah mereka. Jadi mereka itu kalau suka dengan sesuatu barang, dia bisa bergebu-gebu membelinya. Kenapa? Karena ekonomi mereka sudah maju, uang mereka banyak. Nah, kita terusin lagi foto yang lain. Foto yang selanjutnya. Kita lewatin foto yang selanjutnya. Ya, kita lihat produk-produk Indonesia, herbar kita. Begitu banyak ya. Oke, sampai di sini dulu kita lihat. Nah, Martin Luther King pernah berkata, I have a dream. Saya bilang, I have a dream too. Mimpi saya adalah Indonesia, Ibu Pertiwi, makmur, tentram, dan damai sejahtera sampai selama-lamanya. Kata tak kenal maka tak sayang yang saya belajar dari ibu saya adalah budaya dari orang Indonesia. Mari kita tanamkan dulu benih budaya ini seluas-luasnya, sehingga kemanapun kita pergi, kita dapat terus disayangi orang lain. Saya rasa itu adalah aspek dari strategi pemasaran internasional yang paling penting. Dengan kita bergandengan tangan dengan membangun tali persaudaraan yang erat antara sesama, khususnya para kaum pemuda-pemuda Indonesia, para pengusaha Indonesia. Jadi kita jangan gontok-gontokan, umpamanya HK, ada Guangdong, ada Fujian, ada Chaozhou, ada dan sebagainya, Hainan ya. Dan juga saya juga membina Idepreneurs yang sudah berdiri sejak 2016, yang di dalamnya ada HK, ada Hokkien, ada Teochew dan sebagainya. Sudah 4 tahun dan sekarang jumlah dari anggota kami sudah 320 lebih orang. Dan saya punya cita-cita banyak sekali untuk bagaimana para pengusaha-pengusaha muda ini dapat lebih berkembang. Tidak hanya pandai berdagang, tapi harus cinta kepada keluarga, yang paling penting, karena keluarga itu, dan cinta kepada negara. Jadi kalau
saya kira kalau kita zaman dulu ya, zaman tua-tua kita dulu itu, hari ini kita bikin yayasan sosial apa, lembaga apa dan sebagainya. Nanti ada ketua, ada wakil ketua. Nanti wakil ketua nggak suka dengan ketua, bikin lagi asosiasi baru. Nanti dia bikin lagi orangnya itu aja. Terus nanti ada yang nggak setuju lagi, dia bikin lagi satu dan orangnya itu melulu. Bolak-balik satu orang bisa punya begitu banyak asosiasi. Saya rasa tidak perlu. Masing-masing orang punya porsi-porsi. Seperti HK, pemuda-pemudi HK Indonesia, itu aset bangsa. Itu kebanggaan saya sebagai orang HK. Nah, dengan adanya idepreneurs, dengan adanya dari HK, Tiochiu, Kuanglian, dan sebagainya, masing-masing jalankan saja. Tidak usah melok sini, melok sana, ikut sini, ikut sana. Yang akhirnya semua asosiasi ada. Saya juga pernah dengar dari idepreneurs, katanya, Prof, ini ada nih dari mana-mana gitu. Narik-narik saya tuh, saya mau dijadikan apa itu gitu. Nah, nggak perlu, kita nggak perlu tarik sini, tarik sana. Tapi setiap ada kegiatan, kita bergandengan tangan. Namanya kerjasama strategi. Jadi pada saat kita maju bersama, semua pemuda-pemudi Indonesia maju bersama, tapi saat kita memperkenalkan kepada orang lain, ini adalah anak-anak entrepreneurs yang terdiri dari HK, Hokian, Tiochiu, Guangdong. Jadi masing-masing bisa kelihatan, oh ini orang HK ini khasnya di mana? Orang HK khasnya rajin dan honest. Orang Hokian gimana? Orang Tiochiu gimana? Nah, itu bisa menonjolkan masing-masing dari kepintaran kita. Jadi nggak usah tarik-menarik, tapi jadikan adalah partner strategi. Itu menurut saya, ya. Jadi akhir kata di sini perlu saya tekankan bahwa saya bukanlah seorang pengamat politik, pengamat ekonomi, atau tenaga ahli atau profesional. Saya hanyalah seorang wanita Indonesia yang tadi yang ditanyakan dengan Bapak Robi Cahyadi, kau maunya apa sih? Saya perempuan kok, saya mau jadi perempuan. Makanya pada saat saya mau jadi perempuan, saya akan menjadi perempuan banget. Tapi pada saat saya harus teguh menghadapi banyak tantangan-tantangan, banyaklah pasti orang yang nggak suka sama kita. Kita berani jamin nggak 100 orang suka. Pasti ada 0,01 orang yang nggak suka. Nggak apa-apa, nggak usah pusing. Kalau orang itu nggak suka, berarti kita masih kurang sempurna. Atau iya orang jealous. Kalau orang bisa jealous sama kita, berarti kita sukses. Yang penting pegang peranan kita baik-baik. Pegang visi misi kita baik-baik. Jalankan terus, pantang mundur. Saya perempuan, saya tetap mau jadi perempuan. Saya bilang, 今生做女人，下辈子我还要做女人，我要做一个与众不同的女人，lain ada yang lain, different than others. Ya, jadi saya hanya ingin membagikan pengalaman hidup saya di sini kepada anak-anak milenial kami dari suku HK dan semuanya, tentu yang tidak banyak juga yang bukan dari HK hari ini. Dan kinilah waktunya kalian semua mengembangkan diri dan berjaya. Karena kalian adalah tiang negara, harapan bangsa kita Indonesia. Kalian harus bangkit membawa Indonesia terbang tinggi, mengalahkan pertarungan melawan COVID. Jangan sampai Indonesia masuk ke dalam resesi, seperti negara-negara tetangga lainnya. Semoga apa yang saya sharekan hari ini sedikit membantu. Marilah kita bersama-sama bergandengan tangan, memajukan tanah air kita tercinta, Indonesia, menjaga keutuhan NKRI. Semoga Allah yang Maha Kuasa melindungi kita semua. Mari kita sama-sama berkata, Amin. 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 Wah, luar biasa. Ibu. Luar biasa. Ya, ada sedikit beberapa yang ingin saya merasa tersentuh ya. Terus terang saya merasa tersentuh, saya merasa amazed dengan semua yang di-sharingan Ibu tadi, dengan semua pengalaman-pengalaman hidup, cerita-cerita, saya tersentuh, juga terpacu bagaimana ini kita bisa nggak cuma berhenti di sini aja gitu kan, mendengar sudah gitu kan, tapi apa yang bisa saya bisa saya pakai berguna untuk hidup saya sendiri. Nah, Bu, ada satu yang sangat menarik nih. Tadi ketika Ibu bilang saya tetap mau menjadi seorang wanita gitu kan. Yang berjuang, yang apa gitu kan, karena dan bangga kecintaan terhadap tanah air Indonesia. Nah, bicara tentang sosok seorang wanita nih Bu, kan saya melihat sosok Bu Yeni ini sebagai seorang ibu, tapi juga wanita karir, juga sebagai aktivis sosial, aktivis budaya, masuk ke Lemhanas, kegiatan berorganisasi, pendidikan, masih ada bisnis, gitu kan. Nah,
kita semua pengen tahu nih Bu, gimana cara membagi waktunya Bu? Jadi membagi waktu antara peran di keluarga dan peran di kegiatan organisasi, ya dan lain sebagainya. Nah, ini caranya bagaimana Bu? Supaya semuanya bisa apa ya, bisa dengan baik gitu kan, gitu. Apa yang saya katakan, saya adalah seorang wanita. Jadi walaupun sepinter-pinternya saya, sehebat-hebatnya saya tetap adalah seorang wanita. Jadi saya tidak mau bertanding atau sok-sokan mau ngalahin laki-laki. Karena kalau saya sudah jadi peran laki-laki, siapa yang sayang sama saya? Kita Jadi, semua loh Bu. Saya ingat ya, mau sebab setia memberikan kasih sayang Ibu. dan tingpan tian yang maksudnya perempuan itu bisa apa namanya langit itu separuh itu bisa di handle oleh perempuan. Saya pernah tanya pada diri saya sendiri, kok Mao Zedong bisa ngomong itu ya, kata-kata seperti ini. Tapi akhirnya saya dapat jawaban. Saya tanya pada diri saya sendiri, bisa nggak? Saya bilang bisa. 100% saya bisa. Tapi saya nggak mau. Ngapain? Yang bisa nangkis itu kan kasih aja laki-laki. Ya, saya tetap mau jadi apa? Seorang wanita di bawah naungan laki-laki. Disayang, dicinta, diperhatikan. Dia kalau waktu saya cengeng, waktu saya minta-minta apa, disayangin, ada yang menyayangi saya. Jadi, bagaimana membagikan tugas saya? Pertama adalah peran wanita saya sebagai seorang ibu. Bagaimana memberikan yang terbaik kepada keluarga. Itu dulu. Di samping itu, pasti kita tidak sekarang, ibu rumah tangga sekarang, tidak hanya cuci, mandi, cuci, atau masak, dan sebagainya. Saya sekarang COVID, pada saat COVID, saya masak pagi, siang, malam. 3 kali masakan saya masak. Kebetulan saya nggak usah keluar, semuanya bisa online. Jadi saya sambil online, saya bisa masak. Jadi cucu saya itu kalau udah sampai jam waktu makan, itu berdiri di meja nungguin, wih, Popo masak makanan lagi. Nah, di samping itu, saya juga bisa berbuat online juga dengan murid-murid saya, siswa saya di kepolisian maupun di Dephan. Jadi saya bukan gurunya Lemhanas ya. Ini ada Pak Iqdar. Kalau naik Iqdar di sini saya nggak berani. Saya hanya mendapat kehormatan sebagai instruktur dosen ilmu kewarganegaraan. Jadi karena saya menimba ilmu di Lemhanas, maka saya dapat kehormatan seperti ini. Nah, dan saya pada saat COVID ini, saya memberikan judul hari ini adalah tadi apa ya judul saya, coba kembali ke judul apa ya tadi ya. Judul saya adalah mencari peluang, membuka peluang baru pada saat kondisi pandemi COVID-19. Nah, ini yang sekarang saya lakukan dan ya saya praise the Lord ya, terima kasih sama Tuhan. Kami bersama Ide Pretna membuka peluang baru saat kondisi pandemi COVID-19. Yang sudah kami lakukan dari Indonesia Diaspora Network China, kami 2 kali ekspor ikan laut ke China. 2 kali. 2 kali kami ekspor dengan kargo udang galah dan ikan bawal. Dan juga ada buah-buahan dan sebagainya. Kami ekspor ke China. Dan juga tidak hanya itu, banyak barang-barang, produk-produk UKM yang sudah kami ekspor ke China. Di samping itu juga ya termasuk ya banyak sekali ada juga batik, tapi batik kami batik halus. Dan juga di bidang beasiswa. Kami yang tadi saya katakan ada 6 orang yang mendapat beasiswa full dari Tsinghua University dan Guangxi University. Dan juga pada saat pandemi China terjadi Wuhan COVID, di Indonesia saya bersama dengan para entrepreneurs, kami mendapat sumbangan yang cukup banyak, ada 40.000 masker ya kalau nggak salah, kami kirim. Pada saat kita kena COVID, mereka memberikan kita 100 kali lipat. Saya mendapat sumbangan dari para donatur. Di sini termasuk ada Pak Mulyawan Yahya, ada Pak Edi Kusuma, ada Pak Yan Chandra ya. Mereka juga ikut serta dalam kegiatan kami yang terkumpul 1,8 miliar yang kami serahkan kepada, itu ada gambarnya ya. Mohon yang di belakang, yang itu. Coba bisa ke belakang.
Bisa ini apa slide-nya ke belakang? Ya, mungkin paling belakang kali ya. Nah, terus lagi. Ya, ada Pak Tirta juga ya yang memberikan bantuan. Mungkin nggak kita serahkan kepada BNBP ya. Waktu itu sebanyak totalnya 1, berapa miliar. Nah, ini nih, nomor 14 ya. Nomor 14 ya. Iya. Nah, ini dia nih. 14. Ya, ini kita serahkan ke BNBP ya. Dan inilah barang-barang kita nih. Ini ada Pak Mulyawan di sini. Inilah barang-barang yang kita dapat dan kita sumbangkan ke seluruh pelosok Indonesia. Sampai minggu lalu kita masih memberikan untuk para polisi-polisi yang menguburkan mayat-mayat karena COVID. Kita masih memberikan berapa ratus. Ibu, sekali ini karena waktu berlalu dengan cepat. Nah, jadi saya masih ingin, karena waktunya sangat terbatas dan sebenarnya saya masih ingin banyak sekali, ini ada pertanyaan, ada yang ingin saya gali dari Ibu, tapi karena waktunya terbatas, mungkin sebagai pertanyaan terakhir atau mungkin topik terakhir, saya ingin tahu apakah cita-cita apa yang belum tersampaikan atau mungkin Ibu punya harapan-harapan apa di dalam hidup ini yang belum terpenuhi, dan kita sebagai generasi muda nih teman-teman juga ingin mendengar ataukah pengen tahu ya, apakah Ibu ada pesan atau petuah atau mungkin saran-saran untuk generasi muda supaya kita bisa menjadi lebih baik lagi untuk masa depan. Kalau untuk Aida ya masih muda dan kita lihat hari ini mayoritas banyak anak-anak muda di sini, pengusaha-pengusaha muda-mudi. Kita ini yang sudah masuk ke umur 60 ya, harusnya, apalagi yang saya bilang kodrat sebagai perempuan, udah harus balik ke rumah gitu ya. Dan kita lanjutkan ke anak-anak cucu-cucu kita. Tapi yang kita sayangkan selama ini, para muda-mudi, karena mungkin lebih stres daripada kita, karena makin hari makin susah cari uang. Jadi mereka itu yang apalagi yang udah sekolah di luar negeri, mungkin mereka punya banyak statement dan punya banyak cara-cara mereka bagaimana untuk memberikan kehidupan keluarga mereka lebih baik lagi. Jadi nggak ada waktu untuk bersosialisasi atau masuk ikut ke dalam ini asosiasi gitu ya. Tapi sebetulnya asosiasi itu sangat penting karena di sini kita dapat berkumpul, kita dapat membagi apa ya. Dan di sini yang saya harapkan adalah saya sendiri adalah agama Kristen ya. Jadi saya percaya dengan apa yang tiada mustahil di dalam Tuhan Yesus ya. Nah, dan ada juga orang yang mempercayai agama Konghucu. Yang saya ngerti itu Konghucu itu mungkin kata dari Konghucu. Kalau saya melihat ya, Konghucu itu Tao Jiao itu bagus banget. Dia mengajarkan orang apa? Seorang pengusaha yang pertama itu harus sebagai satu pikiran Konghucu itu adalah apa? Bagaimana kita Taoisme. Jadi sebagai seorang pengusaha yang baik, yang dipercayai, jangan bohong, jangan suka membohong orang atau berbuat sesuatu yang bikin orang itu gara-gara kita mendapat usaha yang baik atau mendapat income yang besar, kita berbohong atau membuat barang-barang palsu dan sebagainya. Jadi nusang bagaimana menjadi seorang pengusaha yang seperti Konghucu. Nah, dan ada satu lagi dalam agama Konghucu juga saya rasa ya, Taos ya. Jadi banyak orang tuh menyembah Quan Kong. Sebetulnya Quan Kong itu menurut saya itu bukan disembah ya, tapi untuk dihormati. Karena apa? Karena dia punya yuci itu apa? Tamsuknya kalau orang Jawa bilang ya Pak Adi ya. Tamsuknya ya, berarti apa yang digomong harus komit, harus dilakukan. Jangan suka ingkar janji. Itu ajaran dari Samkok yang mengajarkan orang itu harus jujur dan baik. Dan jangan lupa, asosiasi ini sangat penting. Ini mendekatkan kita kepada teman-teman yang banyak, dan kita jadilah orang-orang yang menjadi contoh buat para pemuda-pemudi ini. Makanya untuk kita sekarang lagi menyusun menyusun program untuk pendidikan di Lemhanas, dan saya banggai dalam
pendidikan ini. Kita lagi menyusun. Kalau bagi siapa yang mau ikut, mungkin bisa laporan ke Pak Hadi atau siapa, Pak Jerry, ya, untuk ikut untuk dalam acara Taplai. Taplai itu adalah pemantapan nilai-nilai kebangsaan. Jangan lupa, kita adalah bangsa Indonesia. Bagaimana menjaga keutuhan NKRI. Karena tidak ada negara, tidak ada kita. Dan saya juga bercita-cita pada suatu hari sesudah pandemi, pokoknya rahasia dulu deh. Pokoknya kita akan menemui, kita akan berkunjung ke pucuk negara tertinggi antara dua negara. Itu harapan saya. Amin. Wah, luar biasa, Bu. Mengingatkan saya untuk kembali jadi wanita ya. Sehebat-hebat apapun kita ya, akhirnya kita sebagai seorang wanita harus kembali ke kodrat kita. Terima kasih Bu Yeni. Mungkin untuk ini saya lihat di kolom chat ini banyak sekali yang mau tanya ke Bu Yeni. Baik ini sudah japri ke saya secara private juga, mungkin ke host juga. Nah untuk sesi tanya jawab dan untuk mungkin acara selanjutnya adalah ada kata sambutan dari Pak Edi. Saya kembalikan ke moderator utama kita, Ko Hadi. Silakan Ko Hadi untuk melanjutkan sesi tanya jawab dan mungkin untuk beberapa kata sambutan. Ya luar biasa, tepuk tangan dulu ya. Saya sampai nggak bisa nafas itu, wah, gitu ya, gitu ya. Oke, tahu nggak ya bahwa Bu Yeni ini adalah ketua abadi loh, ketua kehormatan abadi Perkumpulan HK Indonesia Sejahtera. Wah, kalau misalnya dari HK nih, kita sambut tidak lain dan tidak bukan adalah Pak Edi Kusuma, ya. Beliau adalah Wakil Ketua PHIS, Perkumpulan HK Indonesia Sejahtera. Silakan Pak Edi, luar biasa sekali pembicara kita hari ini. Silakan Pak Edi. Waduh, selamat malam semua. Nah, selamat malam Pak Edi. Apa kabar? Wah, saya terpukau sekali mendengar Bu Yeni bicara pengalamannya. Bukannya segudang lagi, itu 10 gudang itu. Pengalamannya begitu banyak. Sayang ya, saya nggak kenal Bu Yeni waktu muda ya. Kayaknya terlambat sih. Lahir kembali. Iya, luar biasa. Saya pikir tadi saya sudah dengar tentang pengalaman-pengalaman yang begitu luar biasa. Dari saya malam ini cukup masukan yang bagus dari Bu Yeni. Saya pikir ya kita dari HK, saya sebagai wakil ketuanya Pak Sugeng, sangat mengharapkan HK ini mudah-mudinya banyak belajar. Saya sendiri juga belum banyak berbuat, tapi saya pikir memang yang tadi Bu Yeni sudah cerita, harapannya ada di anak-anak muda HK, yang mana kita mengharapkan di kemudian hari betul-betul HK ini bisa mudah-mudahan berperan lebih aktif dan lebih banyak lagi. Kesempatan belajar itu banyak sekali saya pikir, tapi bagaimana kita juga yang sebagai yang lebih senior memfasilitasi mereka dan juga memberi kesempatan-kesempatan kepada mereka. Bu Yeni sangat kita butuhkan untuk kemudian hari di HK untuk memberi masukan yang lebih banyak lagi supaya ya HK bisa konsis terus dengan perkembangannya. Saya pikir itu aja dari saya. Selama pandemi saya mengharapkan semua kita sehat-sehat semua. Dan ya sekarang orang bilang yang paling penting adalah jaga kesehatan. Itu aja pesan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Edi. Jadi kita sangat senang sekali bahwa Pak Edi ini sangat concern luar biasa terhadap muda-mudi dan acara hari ini tentunya tidak terlepas dari peran dari PPHI, Putra Putri HK Indonesia yang dikomandoi langsung oleh Ko Jerry. Jadi acara-acara ini akan kita lakukan terus-menerus dan kita akan mengundang orang-orang yang luar biasa dari HK dan juga bisa dari luar HK juga. Dan mungkin untuk berikutnya bisa juga Pak Edi Kusuma yang memberikan sesi gitu ya. Bersedia Pak Edi ya? Ya, terima kasih Pak Edi. Ya, kesempatan ya. Ya, untuk kesempatan berikutnya. Jadi supaya juga memberikan inspirasi kepada para putra-putri
HK Indonesia. Saya lihat hari ini yang datang nonton di sini 100 dan di YouTube juga Pak Edi. Jadi pembicara kita luar biasa dan HK luar biasa memang. HK-nya ini Josing ya. Oke, kemudian Bu Yeni luar biasa juga, Bu Yeni membawa teman-teman yang luar biasa juga dari berbagai negara. Mungkin bisa dikenalkan juga Bu Yeni. Supaya kita juga kenal. Barusan saya lihat baru kelihatan sama saya diaspora dari Amerika, Bapak Buce Lee. Pak Buce. Ya, Pak Buce. Bisa ngomong juga nih. Ini dari Amerika, dari orang NTT ya. Ya, silakan. Pak Buce. Ya. Apa kabar semua? Saya Buce Lee. Saya salah satu dari Executive Board Indonesian Diaspora Network Global. Dan saya jadi seperti kalian tahu, diaspora ini mulai dari Los Angeles 2012 ya. Saya termasuk hadir dari awal dari permulaan, dari CID 1 sampai CID 5, konferensi yang kelima. Dan kami semua dan saya sendiri pribadi sangat terkagum-kagum melihat peran Cieni ya. Saya bilang Cieni aja kita di antara orang sendiri ya. Sangat di dalam diaspora pada waktu terutama pada waktu conference beliau tuh membantu banyak sekali ya. Dan beliau membawa banyak tim dari Tiongkok untuk datang ke Indonesia, buka peluang-peluang juga, dan beliau tuh tidak menurut saya tuh tidak segan. Kita kan terus terang ya, kita ada yang berdarah Tionghoa kadang-kadang agak merasa minder, terutama di tengah para pejabat-pejabat. Nah, Bu Yeni ini itu tidak sungkan-sungkan dia ke sana, malah dia memperlihatkan Tionghoanya. Kadang-kadang dia malah bikin lucu-lucu, malah pura-pura latah gitu, Pak. Tidak bisa ngomong Cina ya, dia malah bikin begitu di ini. Saya wow. Tapi beliau tuh penuh dengan rasa percaya diri dan menjadi role model bagi kami. Saya merasa terhormat bahwa saya bisa ada di sini memberi support kepada beliau. Juga informasi saya tahu bahwa mungkin di Beijing atau di Cina sekarang udah dilakukan vaksin. Di Amerika ini kami masih berada di percobaan fase 2-3 karena dan saya tanggal 25 Agustus kemarin saya menjadi volunteer pertama dari masyarakat Indonesia untuk ikut vaksin, menjadi percobaan untuk divaksin supaya mengetahui reaksi daripada vaksin itu. Kalau di Cungko gitu mungkin vaksinnya adalah virusnya yang dilemahkan. Kalau di Amerika ini vaksinnya agak beda, pakai RNA. Jadi RNA daripada virus itu dibuat. Mohon maaf Pak Buce. Kayak saya lihat kayaknya ada Dr. Dino, Pak Dino ada di tengah-tengah kita. Oh, thank you. Ya, Pak Dino ada di tengah-tengah kita, Pak Dino. Silakan Pak Dino. Pak Dino. Pak Dino mungkin lagi, saya lihat ada ininya Pak Dino. Boleh nggak gimana kalau kita mengundang 2 orang ya, mungkin yang karena ini kan masih banyak orang di sini, mungkin banyak kesempatan ya, mungkin saya hello ya. Gimana kalau ini kebetulan ada dengan segala hormat ya, kita dapat kehormatan sangat besar, ada 2 orang yang sangat berbobot di sini. Satu Bapak Isdar, Kolonel Isdar dari Lemhanas yang akan mengasuh anak-anak muda kita kalau kita ada kesempatan untuk bisa masuk ke Lemhanas, Bapak Kolonel Isdar. Dan juga di sini ada konselor bidang perdagangan Ibu Novira. Di sini juga ada Ketua Idepreneurs Bapak Priyanto. Mungkin sedikit sudah ya barang 1-2 menit kali ya atau 1 menit gitu. Boleh. Bapak Hadi, saya mohon. Ya, silakan. Yang tadi sudah disebut oleh Bu Yeni ya, special request jangan sampai ditolak nih. Ya. Luar biasa, terima kasih yang dari jauh ya dengan adanya perbedaan waktu, tapi tidak menyurutkan semangat untuk mengikuti ini. Saya tahu yang ada di timur Indonesia aja sudah tambah 2 jam ya, sudah jam 10, tapi nggak ada yang meninggalkan tempat nih. Oke, silakan. Paling sayang sama saya. Semuanya pada sayang sama Bu Cieni nih. Tolong yang disebutkan oleh
Jenny Bapak Kolonel Isdar. Bapak Kolonel Isdar apabila sudah siap bisa memberikan sepatah dua kata untuk kami semuanya, suku Tionghoa kebanyakan yang Bapak ada. Isdar. Bapak Isdar. Dan juga gini, ada sedikit Bapak ini, Jenny. Kita ini sebagai suku Tionghoa, bagaimana kita bisa berkontribusi lebih untuk negara? Nah, itu ada pertanyaan seperti itu. Bahwa mungkin itu penting karena ini adalah mungkin pemantapan nilai negara. Kita minta Pak Isdar, mungkin bisa Pak Isdar? Ya, mungkin sambil menunggu Pak Isdar bisa Jenny dulu, kemudian Pak Isdar bisa menyambung gitu ya. Oke, Ibu Novira dari Konsulat Perdagangan dari Beijing. Terima kasih Bu Profesor Yeni. Apa ya? Saya sampai nggak bisa ngomong nih dengan semua ceritanya dari masa muda sampai sekarang ya kesuksesannya. Pak Edi, salam hormat Bapak. Apa kabar? Kabar baik. Terima kasih. Menanggapi Profesor Yeni, mungkin hanya sedikit saja. Yang pertama, kami ingin bekerja sama dengan diaspora di Tiongkok untuk melakukan semacam online meeting, business matching dengan para UKM di Indonesia yang menjadi binaan beberapa kementerian, khususnya KUKM, Kementerian Perdagangan, dan beberapa kementerian lain. Mohon nanti bantuannya Profesor Yeni. Kedua, mumpung di sini ada Kolonel dari Lemhanas, begitu mendengar ceritanya dari Profesor Yeni, kok jadi saya tertarik ya untuk belajar di sana. Mungkin next time saya dapat kesempatan untuk belajar lagi. Dan yang terakhir adalah saya juga perempuan pekerja. Mohon juga bimbingan dari Profesor Yeni. Siapa tahu selain menjadi pegawai negeri, juga bisa belajar usaha untuk mengembangkan bisnis dan juga untuk mengembangkan pengetahuan lebih lanjut. Terima kasih Profesor dan teman-teman semua. Salam hormat dari Beijing. Wah, luar biasa. Langsung dari KBRI. Terima kasih. Dan semuanya kenal sama Jenny. Luar biasa Jenny. Mereka sayang sama saya ya. Pertama kali Ibu Novira sampai di Beijing, kita sudah ketemu ya. Waktu itu sama keluarga. Saya beruntung sekali bisa ketemu, dibimbing oleh KBRI. Izin bisa saya mengundang Ketua Idepreneurs Bapak Priyanto yang juga orang HK. Pemuda HK mempunyai, kita boleh bilang, raja kecilnya Tangerang. Raja properti ya, Tangerang. Priyanto mungkin ada di tempat, Priyanto. Pri? Iya, selamat malam Prof. Selamat malam Pak Hadi, Pak Edi, selamat malam. Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi luar biasa semangatnya bikin saya terharu ya, kayak hari ini bisa dengerin Prof bersama dengan Bapak Ibu sekalian, bikin saya lebih semangat lagi jadi anak muda sama teman-teman. Kita malu jadinya, kita masih muda kalau kita punya banyak tenaga, kita nggak bisa ikutin langkah-langkah yang sudah Prof arahkan ke kita, atau kita udah punya contoh senior Bapak Ibu yang ada di sini, kayaknya sayang ya masa muda kita sia-siakan seperti itu. Mohon bimbingan, mohon ilmunya dari Bapak Ibu sekalian tentunya. Iya, sekian Prof dari saya. Kalau yang belum kenal Pak Priyanto ini adalah Ketua Abadi Idepreneur. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit nih. Oh iya, boleh. Terima kasih Pak Hadi, kalau memang masih ada waktu. Boleh ya. Saya menceritakan tentang itu. Iya, boleh mungkin sejarah singkat. Idepreneur ini saya dirikan bersama dengan teman-teman 4 tahun lalu. Awalnya kita cuma sekedar komunitas untuk ngopi aja supaya kita stress release, kita nggak beban sama pekerjaan kita, dan kita pengen expand networking semakin lebih besar lagi. Tapi ternyata ketika kita bertemu dengan Profesor Yeni, kapasitas kita diperbesar, kita dikenalkan dengan banyak sekali pengusaha besar, kita dikenalkan dengan pemerintah kota, provinsi, bahkan Profesor Yeni punya visi yang luar biasa, mengajak kita sampai ke China, bahkan juga ke global. Saya rasa itu suatu hal yang sangat baik buat kami dan tantangan ya. Jadi
Sedikit cerita lagi tentang Idepreneurs, kami terdiri dari berbagai suku bangsa, berbagai agama, dari Sabang sampai Merauke. Kami sudah ada anggota, usianya juga dari muda, ada yang masih kuliah, bahkan ada yang 40 sampai 50 juga ada yang menjadi anggota kami. Dan tentunya semakin hari semakin banyak dewan-dewan kehormatan kami dan pembina yang tergabung. Tentunya melalui ketua pembina kami, Profesor Yeni Tamrin, kami diperkenalkan dengan banyak orang hebat, sehingga komunitas kami yang tadinya komunitas ngopi, udah bukan komunitas biasa lagi. Kami ingin melakukan sesuatu yang luar biasa untuk Indonesia tentunya. Itu tentang Idepreneur. Pak Prianto, boleh dong di chat ditulis dong, kalau misalnya mau gabung-gabung caranya bagaimana, gitu, untuk teman-teman di HK juga. Gini ya, kita akan mengadakan meet and greet. Dan pasti sesuai dengan social distancing, yang kita akan mengundang semua pengusaha-pengusaha dari HK, ya mungkin ya mayoritas saya akan lebih ke HK mungkin ya, karena saya orang HK dan Pri juga orang HK. Ya tentunya kita terbuka untuk semua pemuda-pemudi. Jadi nggak usah ikut, nggak usah join di Idepreneurs. Masing-masing tetap di HK, masing-masing tetap porsi-porsi masing-masing. Tapi kita adalah satu. Setiap ada program, setiap ada kegiatan, gabruk jadi satu. Namanya Entrepreneurs Indonesia. Jadi umpamanya sekarang kita ada kegiatan sosial, kita gaitkan semuanya. Serbu pakai pemuda-pemudi kita. Ini jadi kelihatan kita tuh adalah bersatu. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi saya masih jadi kita nggak usah narik-narik orang. Nanti di Idepreneurs ada orang HK yang ditarik dari perkumpulan HK. Dari HK ditarik lagi Prianto ke lu jadi gue punya apa dan gitu-gitu. Jadi akhirnya kan kacau. Masing-masing punya porsi dan silakan saya bisa diundang setiap saat menjadi jembatan untuk para pemuda-pemudi ini. Dan sekarang saya suka. Dan saya juga berasa sebagai seorang wanita, saya mendapat piagam penghargaan sebanyak 368 piagam, Satya Lancana, piala, dan sebagainya. Tapi saya paling bangga, saya mendapat satu piagam pada tahun 1992, di mana piagam ini adalah sebagai ibu pedoman, The Best Mother Awards. Saya bangga maka dari itu saya bangga jadi seorang wanita, saya menjadi seorang ibu maupun seorang nenek yang saya ingin membina terus anak-anak muda ini maju terus, maju ke masa depan yang lebih baik lagi untuk bangsa dan negara. Ini ada satu pertanyaan dari Amoy kita nih. Nah, sebagai seorang wanita terkadang kita memiliki jiwa insecure, tidak percaya diri untuk bertindak dan berinisiatif. Bagaimana sih caranya supaya bisa lebih percaya diri, sehingga kita bisa mewujudkan mimpi kita sebagai wanita, selain menjadi ibu rumah tangga. Jadi lebih dari cuma ibu rumah tangga, tapi bukan berarti melupakan menjadi ibu rumah tangga. Tapi bagaimana caranya lebih percaya diri, bisa meraih hal-hal yang lain selain menjadi ibu rumah tangga. Karena dia kadang-kadang merasa agak minder atau bagaimana gitu, Jenny. Bagaimana mengatasi itu? Wanita maupun laki-laki, ada yang laki-laki minder, ada juga wanita yang minder. Sebetulnya kita nggak usah minder ya. Sebagai seorang wanita yang paling penting kita tahu bahwa saya adalah wanita. Kodratnya wanita itu apa? Kodrat wanita bukan berantem sama laki atau merebut laki orang atau mau jadi pacar orang, mau jadi bini muda, enggak. Saya mau jadi wanita yang lain daripada yang lain. Visi misi kita jelas. Pada saat saya cerai sama suami saya, waktu itu saya umur 27 tahun. Banyak orang mikir bahwa wah ini wanita cantik ini jangan-jangan lakiku diembat. Makanya kenapa? Di dalam begitu banyak asosiasi, saya tidak ikut, saya hanya sebagai dewan. Karena kenapa? Begitu saya dekat sama lakinya, bininya langsung melotot. Saya nggak mau, saya gengsi gitu. Karena saya tahu saya siapa. Jadi seorang wanita yang paling penting berdiri di atas kakinya sendiri dan tahu apa yang dia lakukan. Sebagai kodrat seorang wanita kayak seperti saya tiap hari saya mau lari pagi. Tapi cucu saya dia suka makanan saya, breakfast saya. Jadi oke, saya bangun pagian. Saya masakin dia breakfast, taruh di atas meja, jam 7 saya berangkat. Saya pulang, dia sudah makan. Siang juga dia udah tongkrong di sana, malam tongkrong di situ. Termasuk anak saya, menantu saya, suami saya. Saya rasa itu keluarga nomor satu. Begitupun dengan Idepreneurs saya bilang. Kalau di dalam network kan Prianto kita kan
begitu ganteng ya, itu pasti banyak cewek yang suka. Saya wanti dulu. Dan Sabtu Minggu kita tidak ada acara, semua pulang ke rumah nemenin keluarga. Oke, kayaknya ada sedikit trouble nih di internetnya. Ya, saya kira luar biasa bahwa apa yang disampaikan oleh Jenny ini sudah menjadi inspirasi tidak hanya di bidang bisnis dan tidak hanya di bidang ekonomi, tidak hanya di bidang sosial, tapi bagaimana menjadi ibu yang baik, gitu ya. Wah, betul-betul luar biasa. Saya masih berusaha untuk, ini Jenny-nya lagi off ya. Mungkin bisa diisi lagi dengan Pak Izhar, mungkin sudah bisa bergabung untuk menceritakan sedikit mengenai sekolah untuk Lemhanas ini, bagaimana bisa untuk membela bangsa, membangun negeri. Oh, di sini juga ada satu orang yang luar biasa juga dari Surabaya, Lilause. Mungkin bisa mengisi sebentar ini sambil menunggu Yeni kembali. Bu Yeni sudah kembali, Pak Hadi. Oh, sudah kembali. Oh ya, terima kasih. Oh ya, jangan lupa kita juga di PPHI mengundang juga teman-teman semuanya untuk hadir juga pada webinar berikutnya. Pembicaranya adalah Bu Elisa Kristiana. Akan memberikan sebuah webinar mengenai nilai-nilai HK dan kebudayaan HK. Nanti kita akan berikan informasinya. Ini sudah kembali nih? Iya. Oh ya. Unmute ya sepertinya. Ya, unmute, Bro. Saya akan coba untuk unmute. Jenny mungkin untuk mic-nya masih off. Oke. Bisa diteruskan yang tadi? Sampai di mana ya? Bagaimana? Tadi. Prianto ya. Prianto, dia adalah kontraktor di properti ya. Jadi kalau kita di Sudirman, yang gedung tinggi-tinggi, kita nggak lihat gedungnya Prianto. Tapi kalau kita masuk ke Tangerang, itu beribu-ribu hektar itu punya Prianto. Jadi PT Badak Group. Umurnya baru masuk 30 tahun. Tapi dia tidak hanya seorang pengusaha yang saya bilang itu seorang pengusaha yang baik. Sayang, cinta sama keluarga, cinta sama anak, cinta sama istri, dan juga usahanya lancar. Jadi pada masa pandemik ini, banyak juga di antara 300 lebih anggota tadi, banyak di antara mereka yang terdampak pandemik ini. Tapi kami bersama-sama bergandengan tangan mendukung mereka yang terkena pandemik. Salah satu contoh ya, muaci-muaci. Kalian pernah dengar nggak bapak-bapak, ibu-ibu dengar muaci yang ada di mana-mana? Kalau nggak salah ada berapa? Bukan. Nah, itu pada saat shopping mall semua tutup, dia adanya di sebuah shopping mall. Otomatis dia kena dampak. Tapi kita dengar karena kita mendukung supaya dia tidak kena dampak, semua dari anggota kita, kalau ada entertain, pakainya muaci. Akhirnya, ya dia tertolong ya. Dia tetap dengan, walaupun dia kena dampak yang sangat besar. Jadi kita sama-sama mendukung. Setiap ada kegiatan, kita maju sama-sama. Itu yang harapan saya, juga pemuda-pemudi HK, lain kali ini langsung kita ada banyak sekali kegiatan kita. Mari kita kerjasama. Jadi kerjasama strategi apa namanya kerjasama di kerjasama strategi. Jadi jalan bareng-bareng, porsi masing-masing. Anak-anak. Saya nggak tahu pemuda terutama Pak Hendra Yan Chandra atau Pak Edi Kusuma, di sini Pak Mulyawan, Pak Senjaya, Pak Tirta, dengan usul saya mungkin ya, bagus kan kalau kita bisa jadikan satu gitu, biar pemuda-pemudi kita tidak terini lagi, jadi semuanya kompak jadi satu. Ya, luar biasa sekali. Ini, oke. Kayaknya kita masih butuh berseri-seri nih, betul apa enggak ini, Ci Aida? Harus dilanjutkan ya ke seri berikutnya ya, kok ya. Ini rupanya iya. Yang bisa digali masih banyak bisa dipelajari dari Bu Yeni ini sepertinya.
Atau mungkin kita minta para pemirsa untuk tuliskan di chat kira-kira untuk Bu Yeni kita book lagi untuk kesempatan berikutnya dengan temanya apa nih ya. Tema menjadi ibu atau memasak bareng Ci Yeni juga boleh loh. Oke. Ya. Ini Pak Buce ini juga hebat ini. Ini pemuda masih muda di Amerika. Dia sekolah di sana dan dia sekarang juga pengusaha kalau nggak salah yang sukses di Amerika. Jadi diaspora kita yang ada di Amerika. Ya, terima kasih banyak. Oke, saya kembalikan lagi ke Jaida. Apakah ada yang tanya-tanya lagi di sana? Mungkin ada yang japri-japri gitu ya. Iya, ini ada satu pertanyaan dari DPNP Patricia. Nah, saya ingin bertanya, saya seorang pegawai pemerintah yang mau minta advice dari Prof. Yeni. Berdasarkan pengalaman Prof. Yeni, apa tuntutan tindakan yang harus saya lakukan sebagai double minority agar bisa maksimal mengabdi pada negara? Nah, saya sendiri di sini karena saya juga awam, mungkin istilah double minority-nya itu mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut ya, dan juga berdasarkan pengalaman Prof. Yeni, ini apa yang bisa dilakukan supaya bisa maksimal mengabdi pada negara? Double minority itu apa ya? Mungkin apa? Double minority itu apa? Tionghoa dan wanita. Ya, izin menyampaikan Prof. Yeni. Tionghoa dan wanita maksudnya kayaknya. Nah ini yang tanya ini juga bisa mungkin Patricia mungkin bisa menyalakan mic-nya kepada Bu Yeni. Nah. Ya, terima kasih Prof. Yeni. Double minority ya, kita juga Huaqiao di pemerintahan dan kita juga tidak seperti mayoritas pemerintahan kan beragama Muslim ya, seperti itu. Terima kasih. Saya kok dari awal sampai sekarang umur udah 60 nggak pernah nganggap saya itu adalah minority ya. Saya banyak hal-hal yang bisa dilakukan oleh teman-teman dari sebangsa negara, saya juga bisa lakukan. Kalau dulu saya pernah bahkan saya pernah direkomendasi untuk menjadi masuk di DPD. Setengah jam saya dapat 8.000 tanda tangan, tapi saya mundur. 2 kali DPR, DPD, saya pernah di beberapa politik ya menawarkan saya, tapi akhirnya saya udah pakai bajunya, saya mundur. Dan terakhir pada tahun 2009 ini, hari mungkin saya buka rahasia ya, saya pernah diajak oleh Wiranto untuk masuk ke pencalonan presiden dan capres. Tapi saya sebetulnya juga udah masuk, tapi akhirnya saya mundur. Saya juga pada saat saya selesai Lemhanas, pernah ditawarin untuk menjadi salah satu konjen. Saya juga mundur, saya juga nggak mau. Kenapa? Karena itulah saya bilang, saya wanita. Bukan saya takut, tapi saya nggak mau saya itu seperti laki-laki. Saya mau bernaung di bawah sayapnya laki-laki. Jangan terlalu pinter. Kita pinternya jangan nongol, tapi dengan waktu, dengan apa yang kita perbuat, kita tonjolkan, kita tampilkan bahwa kita adalah wanita. Seorang wanita yang sukses bukan berarti dia tuh selalu jalan di depan dan dia harus ngomongnya kenceng-kenceng terus dia itu sukses. Wanita sukses itu dia pengorbanannya bisa berkali-kali lipat daripada wanita. Karena pertama wanita, apalagi kalau dia cantik, itu godaannya banyak dan dia juga pasti bisa menggoda. Jadi kita harus waspada dulu dan kita harus meyakinkan diri kita bahwa kita tidak akan tergoda. Prinsip kita itu apa? Jalankan terus. Gitu, jalankan masa depan kita, gak usah takut pandang mundur dan berjalan sebagai seorang wanita. Saya rasa wanita walaupun banyak tantangan yang akan dihadapi, tapi wanita akan lebih bahagia daripada laki-laki. At least tanggung jawabnya lain. Tanggung jawab laki-laki lebih besar daripada tanggung jawab kita. Jangan menganggap kita minoritas dan jangan menganggap kita karena bukan Islam. Saya bersama Idepreneurs, ya mungkin karena hari ini saya sudah berkenalan dengan para pemuda-pemudi HK, kita berjalan bersama-sama. Dalam waktu yang singkat, kami akan mengundang
para pesantren, anak-anak, kalau dulu ya kita lihat itu kan di kaum di atas orang anak pejabat atau anak yang berada untuk ke China. Sekarang kita mau mengajak orang-orang miskin, biar mereka melihat, yang mereka lihat China itu adalah komunis yang tidak punya agama, biar mereka lihat ke sana. Mereka punya Islam, lebih Islam daripada Indonesia. Kalau di situ orang Islam, dia harus masuk ke restoran yang tulisnya halal. Kalau tidak halal, dia tidak boleh masuk. Dan kita boleh lihat di sana kalau mereka itu puasa bagaimana. Tidak pernah kita promosikan. Nah, sekarang kita akan jalankan. Kita akan kasih tahu bahwa negara komunis itu bukannya mereka tidak beragama, mereka punya agama. Tapi mereka hanya pegang pertama adalah bagaimana menjaga keutuhan negara. Negara, agama diperlukan karena itu adalah sebagai kita punya fusenfu ya, yang mengantar kita supaya tidak berbuat jahat. Bagaimana kita bisa membawa diri. Tapi negara, kalau tidak ada negara, tidak ada keluarga, dan tidak ada kita. Kita harus mementingkan negara. Jadi itu mungkin yang diapakan oleh negara China, yang membuat mereka itu maju. Mereka punya agama, semua agama ada. Kalau kita pergi ke gereja, waduh, khotbahnya itu benar-benar bermakna. Saya itu di Indonesia, begitu lama saya jadi orang Kristen. Tapi saya betul-betul, saya masuk di dalam agama Kristen ini, masuk ke dalam benak sanubari saya itu pada saya ada di Beijing. Jadi jangan menganggap kita minoritas. Terima kasih. Wah, luar biasa ya. Nggak terasa sudah lebih dari 1,5 jam ini, Caida. Waktu cepat berlalu kok. Oh iya, ada satu orang lagi loh yang sebenarnya sedang sibuk di belakang layar ya. Kita coba panggil nih. Tahu nggak siapa? Kita mau undang siapa kok? Oh, Ko Hardi Chung. Coba Ko Hardi Chung, mana Ko Hardi Chung? Silakan Ko Hardi. Ini tim kreatif kita nih. Selamat malam, saudara-saudara kakak sekalian. Bu Profesor Yeni, mohon maaf video saya ini masih terhubung dengan Beijing, Bu. Saya tidak bisa buka video di Zoom ini. Ya, luar biasa, Bu Yeni. Saya ikutin semuanya. Ada satu pertanyaan, Bu, dari saya, boleh, Bu? Silakan. Ya, seringkali kita mendengar kalau banyak orang menyebut kalau Tionghoa di Indonesia itu minoritas, Bu. Padahal kalau kita lihat dari jumlah populasi suku Tionghoa di Indonesia, apakah bisa kita dianggap minoritas? Itu pertanyaan saya, Bu. Terima kasih. Ya Pak Hadi, apa kabar? Sayang saya nggak bisa lihat mukanya ya. Yang sebut minoritas itu siapa ya Pak? Yang sebut minoritas itu kan kita sendiri. Kita menyebut kita sendiri minoritas. Sebetulnya kita bukan minoritas, Pak. Perjuangan-perjuangan bangsa Indonesia, negara Indonesia sampai ada hari ini, peran orang Tionghoa itu apa? Di mana-mana ada tumpah darah kita. Kita bukan minoritas, tapi kita menyebut diri kita minoritas. Tapi ada hal yang mungkin dari generasi muda ini akan membuktikan yang kita belum pada generasi kita yang belum bisa terbukti, yaitu dulu mungkin cara hidup kita ya, umpamanya bagaimana terhadap karyawan kita yang mayoritasnya dari orang-orang suku ini ya, mungkin perubahan ya, mungkin perubahan cara hidup kita, mungkin kita lebih hafal. Orang Indonesia kan terkenal dengan sopan santunnya. Saya bangga jadi orang Indonesia. Mungkin itulah ya, kebersamaan dan caranya kita berubah gitu. Kita tidak minoritas. Saya tidak merasa saya minoritas. Saya kalau pergi ke Lemhanas, Pak Igdar ada di sini, walaupun mungkin dia nggak enak untuk bicara. Semua Pak Igdar juga tahu ya, saya ke Lemhanas saya tidak bikin perjanjian karena gubernur itu adalah sahabat saya 30 tahun. Saya kenal beliau tuh pada saat beliau tuh kolonel. Saya datang, saya tidak bikin perjanjian karena saya udah nggak ada nomor HP-nya. Saya diterima langsung oleh 3 jenderal bintang 3. Dan langsung dia bilang, kamu nggak bikin janji ya? Saya bilang, saya perlu bikin janji nggak? Kita kenalnya kan bukan sekarang, gitu kan? Jadi saya rasa malahan kalau saya
kita memberanikan diri dengan cara yang baik, dengan niat yang baik, dengan tujuan yang baik. Mereka terima tanpa harus bikin appointment. Dan saya rasa saya diprioritaskan kok, malahan bukan diminoritaskan. Pembawaan kita mungkin penting itu. Cara pembawaan kita itu penting. Personality kita penting. Itu. Terima kasih banyak Bu Yeni, Profesor Yeni. Pak Hadi, di tengah-tengah kita, boleh tidak kita perkenalkan salah satu tokoh nasional juga, Pak? Wah, luar biasa nih. Boleh dong. Silakan. Silakan Pak Yaya. Pak Yaya. Ya, CEO Business Forum, Ketua Inti Bandung. Silakan Pak. Bentar, sedang. Oh, selamat malam. Selamat malam, Profesor Yeni, Bu Yeni. Kita jumpa lagi, Bu Yeni. Selamat malam, Pak. Terakhir kejumpanya malah di rumah Bu Yeni nih. Terima kasih ada untuk kesempatan untuk hadir, dan saya rasa ini acara yang sangat bagus sekali. Diaspora yang dari keturunan Tionghoa khususnya Hakka bisa berkumpul, bisa juga memberikan kontribusi untuk bangsa dan negara ini. Ya, saya juga aktif di banyak organisasi sebenarnya, tetapi pada saat ini memang saya sedang fokus untuk melakukan banyak hal yang bisa memberikan kontribusi pada bangsa dan negara. Tadi saat siang saya baru saja berkomunikasi juga dengan Ibu Marina dari Beijing dan juga dengan Pak Johari, karena kita juga nanti akan membawa UMKM serta beberapa industri ke China dalam rangka ekspor, selain ke New Zealand dan juga ke Afrika. Jadi mungkin nanti saya juga ingin sekali berkolaborasi melanjutkan pembicaraan dengan Bu Yeni nih, yang pernah kita bahas ya, untuk bahas bagaimana kita bisa memajukan Indonesia dan juga membawa banyak sekali yang potensi-potensi yang dari China pun bisa masuk ke Indonesia. Ya, itu saja pengantar dari saya. Tanggal 17 pun nanti kita akan ada acara Diaspora Network khusus untuk produk makanan dan rempah-rempah dalam konteks Indonesia Spice Up the World. Ya, itu. Ya, semoga nanti saya bisa sampaikan juga ke pengurus di sini, dan yang bisa bergabung silakan bergabung. Katanya, dan juga kepada Pak Edi Kusuma, selamat malam, salam hormat saya buat Pak Edi Kusuma, Grup FKS ini. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Yahya, Ketua Inti. Ya, kami di Surabaya juga aktif juga di kerjasamanya Pak dengan Inti, dan juga wakil ketua, saya wakil ketua. Wakil ketua, beberapa pengurus di HK juga aktif di Inti, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Ada satu lagi pertanyaan terakhir ya, Jaida, karena sudah larut juga. Oke, malam Bu. Sebagai pertanyaan penutup ini ada yang japri ke saya. Ternyata rupanya dari teman-teman anak muda nih. Mau tanya nih Bu Yeni, pemuda Tionghoa sekarang enaknya jadi pengusaha aja, atau pejabat, atau politisi? Nah, mohon tanggapannya Bu, ini pertanyaan yang sedikit menggelitik sebagai penutup acara kita malam ini, Bu. Saya selalu teringat dengan satu lagu kebangsaan kita. Setiap kali saya nyanyi lagu ini, saya akan teringat bahwa abadi nan jaya. Indonesia adalah negara kita, negara tercinta yang kita tidak bisa tinggalkan. Gimana supaya Indonesia ini tetap utuh, tetap merdeka, makin hari makin baik. Peran kita sangat penting, terutama peran pemuda-pemudi kita. Walaupun banyak unsur politik yang sengaja ya, putus lagi. Ya, oke.
Ya, mungkin sebentar lagi kita akan bisa bergabung lagi. Saya sangat senang sekali nih, Aida, bahwa malam ini tidak hanya dari putra-putri saja yang datang. Oh, sudah balik lagi. Silakan, Jenny. Walaupun kita sendiri yang menganggap kita minoritas, sebetulnya kita bukan minoritas sekali lagi. Jadi, walaupun kita dapat rintangan-rintangan banyak karena ini adalah unsur-unsur politik seperti sekarang perang antara Amerika dan China. Ini urusan Amerika dan urusan China, bukan urusan kita. Tapi karena kita kulit putih, kita dianggap sama gitu. Ya, jadi maka dari itu kita akan banyak mendapat rintangan-rintangan. Tapi jangan takut. Asal kita punya hati, cinta kepada negara ini, ngabdi pada negara ini. Negara perlu pemuda-pemudi kita yang cinta kepada negara. Keutuhan NKRI ini yang harus kita jaga. Jadi sambil ada kita bagi-bagi tugas. Yang suka di bisnis silakan berbisnis, yang suka di politik atau suka di pemerintahan silakan berbuat yang terbaik. Saya melihat banyak murid-murid saya sekarang dari sudah jadi polisi TNI banyak dari suku Tionghoa. Ini adalah suatu, dan kita lihat juga wali kota kita Cai Juimi, ya kita berdoa untuk beliau yang sekarang lagi sakit ya. Apa yang dia lakukan pada masa pandemi ini, yang begitu banyak tempat orang-orang kecil memberikan bantuan. Itu adalah satu contoh yang paling baik buat kita orang-orang dari suku Tionghoa, berbuatlah yang terbaik untuk negara ini. Wow. Jadi tidak masalah. Biasa. Luar biasa, Bro Hadi. Betul. Dan juga saya senang sekali ya untuk memberitahukan kepada semuanya bahwa Ibu Jajumi merupakan juga Ketua HK Singkawang. Ya, kita semua doakan agar beliau yang sedang sakit pada saat ini bisa langsung ya sembuh dengan bisa kembali untuk memimpin kota Singkawang. Kalau misalnya belum pernah ke Singkawang, kayaknya kita bisa ke sana nih kapan-kapan ya Bro Hardi ya. Oke, terima kasih banyak. Dan saya sangat senang sekali bahwa pada malam ini tidak surut pesertanya ya, Aida ya, tetap full gitu ya. Dan juga banyak sekali saya lihat dan saya kenal bahwa banyak sekali tidak hanya putra-putri HK yang ada di sini, tetapi juga pengurus-pengurus baik yang ada di pusat maupun yang ada di daerah. Banyak sekali ketua-ketua yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, mereka sudah hadir dari awal hingga akhir untuk memberikan support. Dan kami yakin bahwa transfer ilmu seperti ini, walaupun kita bincang-bincang santai, itu luar biasa ya. Dan juga pada malam ini kita mendapatkan orang yang luar biasa juga. Terima kasih banyak Jenny, terima kasih banyak, dan banyak sekali yang mengucapkan terima kasih di chat ya. Dan kita sangat senang dan kita berharap bahwa nanti kita bisa dapat masukan-masukan, kita bisa mengundang Jenny lagi untuk sesi berikutnya. Dan semoga Jenny masih ada waktu dan bersedia. Gitu ya, Aida ya. Oh, untuk menutup acara ya. Bersama dulu. Mungkin setelah kita foto bersama, mungkin bisa dilanjutkan, mungkin untuk teman-teman yang mau saling menyapa, atau mungkin ada percakapan informal, boleh dilanjutkan untuk mempersingkat waktu, karena kan teman-teman kita yang di timur kan sudah hampir jam 10 malam ya, jam 11 ya. Jadi mungkin kita sebelum kita teruskan dengan bincang-bincang kita yang mungkin bakal seru, nah ada baiknya mungkin kita bisa foto bersama dulu kok. Gimana? Okay. Oh, ada Pak Tirta juga. Selamat malam Pak Tirta. Ini kita foto sebentar. Ya, oke, Bro Hadi. Ya. Tadi saya dengar secara samar-samar Ibu Profesor Yeni ada nyanyi sedikit lagu Indonesia Jaya ciptaan Harvey Malaiholo. Ini sudah aku siapkan. Jadi sambil mendengar lagu ini, mari kita foto bersama. Selamat malam dan sampai jumpa lagi. Dan kalau untuk kameranya bisa diaktifkan. Untuk teman-teman yang belum menyalakan kameranya, mungkin bisa menyalakan kameranya. Oke, saya sekarang akan di halaman kedua. Oke, 1, 2, 3. Silakan lagunya, nggak apa-apa, Ko Arti. Oke, terima kasih banyak.
Bapak dan Ibu semuanya, para putra-putri, Haka Indonesia, para pengurus, para ketua-ketua, dan juga tamu-tamu undangan dari keluarga besar GNI juga, teman-teman semuanya, selamat malam dan terima kasih gitu ya. Oke, sekarang kita tutup, silakan aja kalau misalnya masih ada yang ingin ngobrol-ngobrol, kita persilahkan, gitu ya, ya. Ya, kita bebas aja waktunya sekarang. Saya kalau mau ngomong dengan GNI boleh gitu ya. GNI masih ada waktu apa enggak nih? Ngomong-ngomong. Ini untuk teman-teman yang masih ingin tanya-tanya informal atau mungkin just say hi, mungkin kita kasih waktu 10 menit gitu kok. Betul, 10 menit ya, pas jam 9 gitu ya. Okay. Jerry, halo, selamat malam Bu Jerry. Ya, selamat malam. Terima kasih untuk Profesor Jenny, untuk Aida, juga talenta luar biasa untuk Hadi yang sudah mendukung acara malam ini, dan untuk semua rekan-rekan dan juga yang dari banyak ya, dari luar negeri, dalam negeri, ya, di berbagai kota yang sudah bergabung. Terima kasih telah mensukseskan acara ini, dan kita bersama-sama ya berdoa untuk Chai Cui Mei ya. Sebenarnya saya mau ngundang minggu depan berbicara santai dengan Chai Cui Mei. Saya kontak ke Singkawang, tapi beliau sekarang satu keluarga kena COVID, jadi kita harapkan dia bisa segera sembuh ya. Itu juga akan menjadi mungkin masa karantinanya dia, mungkin dia bisa bergabung dengan kita di bincang santai bersama Ibu Wali Kota Chai Cui Mei ya. Oke, terima kasih. Selamat malam untuk semuanya. Tuhan berkati. Ya. Kita bisa sapa lagi TPH Medan, ada Ko Benson. Nah, dari Medan. Dari Medan, dari Semarang, dari Surabaya, NTT, Kupang, Manado, Kalimantan. Wah, luar biasa ini ya, kumpul semua di sini nih. Bogor juga ada. Dari Palembang juga ada. Oh iya, ini ya. Selamat malam, Pak. Halo semuanya, mana suaranya Palembang? Halo, Nihang. Nihao. Halo. Halo Bogor, terima kasih. Medan, Palembang, lambaikan tangan jadi kita tahu yang mana. Ini Palembang. Saya nggak tahu yang mana nih. Ini Palembang. Halo. Halo Pak Sakim. Halo. Halo. Halo tadi Pak Budimin. Nah itu ada Pak Sakim juga. Halo Pak Sakim. Halo. Sama-sama Palembang nih Pak. Ternyata orang HK banyak yang luar biasa ya. Ya. Saya kebetulan Hokiang. Jausim. Pak Jausim juga, Pak Buce. Di acara-acara kita dikasih tahu Pak. Kita juga ikutan Pak. Oke. Ya. Memang sih ya, thank you, kita bangga dengan CNI nih, luar biasa memang CNI nih. Iya, betul. Ketemu dengan Pak Jokowi gimana Bu CNI ceritanya waktu itu ya? Udah diceritain tadi ya? Bu CNI ketemu Pak Jokowi, udah ketemu bicara apa? Udah lihat fotonya tapi ceritanya belum kayaknya kok. Ya, gimana nih CNI? Ceritain dong. Apa itu? Ketemu dengan Pak Presiden. Ya. Ketemu Pak Presiden mungkin udah 9 kali mungkin ya. Banyak banget. Tapi yang paling terkesan itu pada saat diaspora, acara diaspora pertama, itu ada Pak Buce di sini masih sangat setia, dia paling sayang sama saya, anak kecil ini. Saya kecil. Kami diterima oleh Bapak Jokowi di istana waktu itu, dan kami duduk berhadap-hadapan, yang di mana Bapak Jokowi menerima tamu-tamu dari luar negeri, meja panjang itu. Jadi di hadapan kita Pak Jokowi dengan Ibu Retno, Bu Menlu, dan Pak Teten, dan yang lain-lain. Kita 11 orang mewakili diaspora mancanegara. Dan kita diterima Pak Jokowi, selesai itu Pak Jokowi mengantar kita sampai keluar depan pintu istana. Waktu kita jalan ke depan, kebetulan saya jalannya di tengah. Sebelah kiri saya Ibu Monik dari Belanda, sebelah kanan Pak Jokowi. Terus saya bilang, aduh Bapak Presiden, saya salah jalan nih. Dapa. Jadi saya jalan di tengah, ada fotonya tadi. Jadi seorang Bapak Presiden, Bapak negara kita, tapi dia begitu ramah dan
begitu humble. Buat dia tidak ada gengsi. Yang paling penting adalah bagaimana pengabdian kita terhadap Indonesia. Bagaimana kita mendukung negara ini, membantu Bapak Presiden supaya negara kita makin hari makin maju. Terus yang kedua adalah pada saat Asia Games, Bapak Jokowi itu kan pakai motor waktu itu. Selesai itu Bapak Wi turun itu kan di lapangan banyak orang. Saat itu kebetulan dengan terus ya. Sudah itu jadi banyak orang, Bapak Jokowi datengin satu-satu dan salam-salamin semua orang. Waktu dia salam itu saya duduk di VIP, duduk paling depan waktu itu. Karena terlalu banyak orang yang maju ke depan, dorong untuk mau salaman dengan Pak Presiden, dorong ke belakang. Ya pada saat ke dorong belakang, yang perempuannya kena dong. Saya pikir nggak mau dong, rugi dong, masa digini-giniin. Saya lompat Kak, ke yang lantai kedua. Begitu saya lompat, Pak Jokowi lihat, dia langsung bilang, ayo dong turun. Kok dia yang nurut? Saya kira nggak mungkin dia panggil saya kan. Saya lihat ke belakang, dia panggil siapa? Terus Pak Tito yang mendampingi Pak Jokowi langsung bilang, Mbak Yeni dipanggil Pak Presiden gitu. Saya kaget waktu itu kan. Rupanya Pak Jokowi manggil saya. Jadi begitu panggil ajudannya langsung buka jalan security-nya. Dan saya turun, saya sempat foto sama Bapak Jokowi. Ada sekali lagi yang sangat terkesan, hari ulang tahunnya DPD. Pak Jokowi juga di depan bicara, saya duduk di paling depan. Terus waktu itu dia selesai, baru dia turun, di kerumun orang pada mau salaman. Saya bukannya nggak mau salaman, tapi kan berdebak-berdebuk kan repot. Jadi saya lari cepat-cepat ke depan, kebetulan saya ketemu Pak Teten. Lagi ngobrol sama Pak Teten. Ngobrol-ngobrol, tahu-tahu Jokowi udah depan saya. Dia bilang, ayo lagi bisnis apa nih? Gitu. Terus saya kasih lihat saya punya HP. Ini kita diaspora, di kegiatan diaspora. Saya kasih lihat. Begitu kasih lihat, pasti foto sama Metro TV diliput. Pak Jokowi lagi lihat foto saya berdua gitu sama Pak Teten bertiga. Seorang presiden, seorang kesuksesan seorang itu bukan karena dia lihai atau dia sombong, tapi humble-nya itu yang bikin kita itu makin beban bagaimana membantu negara untuk memajukan negara ini. Saya bangga punya presiden seperti Jokowi. Ya. Saya mungkin di antara kita nih kan udah banyak tahu ya bahwa Gus Dur ini ada berdarah Tionghoa. Kebetulan bulan Desember dua tahun lalu, saya sempat ke rumah abu leluhur beliau di dekat Xiamen. Jadi itu kurang lebih setengah jam dari Xiamen. Saya sempat kunjungi rumah abu beliau. Dan saya mengetahui ada satu cerita yang sangat menarik yang mungkin saya bisa share sama teman-teman gitu loh. Kalau tidak keberatan cuma 5 menit, saya bisa. Karena ini sangat penting bagi kita, bahwa kita mengetahui salah satu presiden kita juga berdarah Tionghoa dan bermarga Tang, ya. Jadi ternyata ceritanya begini. Ini singkat aja. Jadi waktu pelayaran keempat daripada Sampokong, yaitu Laksamana Cheng-Fo, dia mengajak marga Tan di situ, termasuk Tan Kinam. Itu adalah leluhur dari Gus Dur. Tan Kinam ini adalah Tionghoa Muslim, dan dia itu adalah seorang guru sebenarnya. Pokoknya itu kerja sebagai pejabat di daerah situ di Xiamen. Jadi dia ikut pelayaran itu dengan Laksamana Cheng-Fo. Mereka pergi sebenarnya terus kemudian singgah ke Jawa Timur dan dia menikah dengan kakak perempuan daripada Raden Patah. Kemudian mereka ke Aceh di Samudra Pasai itu ada waktu di situ ada kerajaan Islam kecil 1.000 orang dan mereka turun di situ. Sejak itu kemudian bagaimana mereka ke Jawa dan menjadi tokoh masyarakat di Jawa Timur dan akhirnya turun-temurunnya dan akhirnya dia punya cucu Kiai Asiri itu yang mendirikan NU. Itu adalah Tan Ham. Jadi saya sempat pergi ke rumah abunya keluarga Margatan. Jadi asal Margatan itu ada di situ semua. Jadi itu sedikit pengalaman saya yang saya mau share tentang nenek moyang dari presiden kita. Ya. Oke. Terima kasih atas sharingnya yang luar biasa. Saya semasa itu belum pernah ketemu dengan Gus Dur, namun pada saat beliau sudah wafat, saya sudah pernah ke sana 2 kali, gitu ya. Mungkin yang saya tahu dengan jelas bahwa ada beberapa dari kita yang ada di sini. Mungkin Pak Tirta masih di sini bisa cerita juga nih kalau tentang Gus Dur. Karena saya juga pernah cerita ini oleh Pak Tirta tentang pertemuannya dengan Gus Dur.
Pak Tirta masih ada di sini, mungkin sudah live ya. Ya. Oke. Kebetulan Ibu Sinta kemarin tahun lalu datang sama Kotomi Winata. Beliau tinggal di rumahnya Kotomi. Jadi saya ketemu sama beliau dan saya ada tanya hal itu. Juga dua putrinya si yang paling bungsu Inaya dengan siapa itu satu lagi, dan mereka confirm tentang kisah itu. Jadi mereka pengen juga akan mau jalan ke sana gitu, di dekat Semen. Jadi kalau kita ke airport, jadi khusus waktu itu dibangun jalan khusus supaya dekat dulunya kan desa kecil, tapi sekarang dibuka jalan jadi agak gampang, 10 menit dari jalan besar masuk ke dalam ke rumah Abu Leluhur mereka, Margatan gitu. Jadi kalau yang Margatan ini satu leluhur dengan Gus Dur gitu. Ya, luar biasa kok. Makasih banyak, Wali. Ya, wah, nggak terasa ini udah jam 9 nih. Ya, Mas Jerry, terima kasih nih, Mas Jerry, sudah mempersembahkan yang luar biasa untuk kita pada malam hari ini. Sama-sama. Kita nanti ketemu lagi di Jumat yang akan datang dengan acara yang tetap luar biasa, ya kan? Kita akan menampilkan tokoh-tokoh yang memberikan inspirasi buat kita, ya. Kita terbuka ya, ini memang acara Putra Putri HK, tapi kita terbuka untuk siapa saja yang mau bergabung, ya, untuk mengikuti. Ya, nanti akan secara bergilir. Nanti dari Medan juga akan membahas tentang tadi ada Ko Benson ada di sini. Itu salah satu keturunan dari Chong Afi ya. Nanti akan kita bahas juga bagaimana peranan orang Tionghoa membangun kota Medan. Chong Afi, Chong Hien ya. Ya. Keturunannya ada di sini tadi. Ya, oke, saya kira banyak yang menarik yang akan kita bahas, kita sharing, bisa menjadi inspirasi buat kita. Terima kasih sekali lagi buat Ardi, Aida, ya, buat dua teman-teman lainnya yang sudah mempersiapkan acara ini di belakang layar. Sikangin mohahi. Ya, ada yang mau kenalan-kenalan. Tadi saya lihat ada yang dari Bangka di chatting, masih ada di sini nggak? Dari Bangka, namanya Winanti. Oh, nggak ada nih kok kayaknya. Tadi di chat ada. Saya pikir ada nggak yang tinggal di Bangka tapi ikut di sini. Saya kepingin supaya di sana ada perkumpulan HK Bangka apa gitu. Bisa join sama kita. Ya. Tadi Ko Jerry salah chat, Ko Jerry chatnya ke saya malah itu. Apa iya? Iya. Oh. Tulisannya private to me kok. Oh gitu. Iya. Kebetulan juga Pak Ivan ini sama marganya dengan Cik Yeni ya, sama-sama margacung, sama dengan Bu Hardi juga. Iya. Halo Pak Jerry, apa kabar? Salam kenal Bu Jenny. Malam ini yang margacung ada berapa orang ya? Palembang, dari Palembang. Palembang satu margacung. Margacung tadi ada Silvi Chung siapa itu ya? Tadi. Nah, ini ada asu yang margacung juga ini. Yang apa? FIFA 1907 ini? Betul. Oh. Ya. Silvi Chung saya. Hah? Oh, ini Chung Aichen. Betul. Nah, ini Cuman ada... saya terlambat tadi ya. Saya 8:30 baru dapat infonya. Ya. Oh, ngai juga siang Chung oh. Oh iya, banyak sekali juga ya. Saya kira cuma karena saya kalau lihat itu kebanyakan Lili sama Jen ya. Kojer itu yang dari Bangka itu Ci Hiwanti ya itu ya. Iya, apa bisa ini ngobrol sebentar nggak? Iya, aku dari Hiwanti. Mana? Iya, boleh, silakan. Salam kenal semuanya. Kamu tinggal di Bangka? Asli Bangka tapi tinggal di Jakarta. Oh, Bangkangin. Oh, Bangkangin. Saya mau cari yang tinggal di Bangka. Boleh pesen kok. Punya koneksi nggak? Apa yang teman abang tinggal di Bangka masih saudara-saudaranya? Iya, ini aku asli Bangka. Bukan, maksudnya saudara-saudara di Bangka semua. Bangka juga. Nah, karena gini, sampai saat ini saya belum ketemu ada
perkumpulan HK Bangka gitu. Di sana kan banyak orang Bangkanya. Oh, iya, aku ada II yang kumpulan Bangka juga, Bangka Group. Bangka Group. BLC. Iya. Ya coba nanti bisa join, kita punya ini acara, kita bisa share gitu loh. Linknya kita bisa bagikan. Pak Jerry, di Bangka. Ya udah nanti kok bagiin aja, nanti aku kasihin ke II aku jadi ketua. Oh ya, bagus. Yang ngomong siapa ya? Habis ini jamri saya ya. Yang ngomong Ciwanti mungkin bisa ninggalin nomor supaya nanti Ko Jerry bisa kontak gitu. Iya. Kalau udah buat tempat dia atau tempat lain paling banyak kita. Pak Hermindra tadi mau ngomong apa yang dari ada tamu besok. Saya tahunya di Bangka itu ada PSBB itu yang aktif itu. Oh gitu. Ya. Ada Bangka Group juga aktif. Ya. Ya. Kalau keluarganya Ko Aho di Bangka Belitung itu bukan orang HK ya? HK juga, HK, tapi dia bagian Sabang punya. Agak jauh gitu dari tempat aku Belinyu, jadi beda. Ya. Belijong. Saya sempat nginap di rumahnya Ko Aho, terus dimasakin sama mamanya. Nah, kemudian ada beberapa hal yang menarik dari keluarganya nih. Karena waktu itu saya sempat dibawa keliling sama sekretaris dengan sopir pribadinya. Jadi saya dapat banyak cerita yang orang-orang nggak tahu. Ternyata engkong dari mamanya itu umur 94 tahun, baru meninggal minggu lalu. Mamanya juga masih hidup. Yang mamanya masih hidup. Dan mereka itu sangat rajin ke gereja setiap Rabu malam. Engkongnya Aho itu ke gereja, saya temani mereka. Terus dia doain anak cucunya satu-satu. Ya, itu luar biasa banget. Terus Ko Aho juga punya pantai. Dia ada pantai di Belitung, Bangka Belitung. Khusus jadi pantai itu dibuka untuk masyarakat sih. Dan di Sean, anaknya itu kalau ke Belitung, setiap pagi pergi sana berenang. Jam 6 pagi. Yang sangat menarik. Engkongnya punya kuburan, ada satu gunung, ada kuburan satu di atas. Cuma yang anehnya, namanya punya kuburan lebih besar. Terus engkongnya punya kuburan lebih kecil sebelah kirinya. Saya heran juga kenapa bisa amannya punya kuburan lebih besar. Ternyata kata Hari, adanya Aho, ini kemungkinan dari amannya ini adalah putri dari Thailand, kerajaan Thailand. Ini banyak hal sedikit berbagi tentang keluarga Ko Aho yang di Bangka Belitung. Aku aja belum pernah ke rumah Aho. Ke Pak Aho punya rumah agak jauh sih, 3 jam dari tempat aku. Oke, ya, Daida, Jerry, mungkin ini sudah larut malam, kita sudahi aja ya. Ya, oke. Ya, oke. Iya, Bu Arti. Ya, lanjut. Jadi gini, untuk yang gini aja lah, memang kita banyak kegiatan juga, kita ingin mengenal juga komunitas di luar HK, bila mana ada teman-teman yang ada di komunitas di luar HK, bisa dong tinggal nomornya, nanti kita juga bisa berhubungan gitu kan. Dan saya rasa ini adalah kesempatan yang luar biasa yang telah difasilitasi oleh Jenny, supaya kita bisa berkontak ria gitu ya, misalnya ada acara-acara yang diselenggarakan pada saat ini kebanyakan sih webinar gitu ya, kita juga bisa diundang balik gitu ya. Mungkin bisa mention ke IG-nya PPHI juga Ko Hadi. Oh ya, silakan untuk Ivan, silakan dicek aja, tulis di situ Ivan yang aktif di IG ini. Ya, teman-teman sekalian, kalau misalnya ada info atau ada info-info
bisa nanti mungkin bisa chat atau mungkin DM atau mungkin di-mention ke Instagram Putra Putri HK Indonesia, IG-nya Putra Putri HK Indo, @putraputri_hk_indo. Jadi nanti saya chat di sini ya. Nanti mungkin juga bisa di-share ke teman-teman yang lain. Oh, ini Ko Hadi sudah chat. Thank you Ko Hadi. Ya, ini yang belum kenal ya adalah Ko Ivan. Ya, Ko Ivan ini dari Semarang dan sangat aktif. Ya, Putra Putri juga. Ya. Kalau Aida kira-kira dari mana ya asalnya? Ada yang tahu nggak? Saya boleh jawab nggak, Ko Hadi? Kalau itu bukan saudara nama Profesor Yeni ya? Oke. Sudah lewat jam 9 ini, jam 9 ya. lebih 10. Aida Tamrin bukan? Saya boleh ini nggak jadi anaknya Prof Yeni aja deh, kayaknya enak. Ya, Tamrinnya nggak dipakai. Sesama Tamrin nih. Oke, terima kasih Pak Hadi, terima kasih maka kita akan ketemu lagi pada sesi selanjutnya, sesi sharing knowledge sharing virtual HK Indonesia. Yang sampai ketemu pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih semuanya. Bye. Bye. Terima kasih. Halo Pak Hadi. Pak Hadi. Ya. Pak Hadi. Ya, silakan Bu. Ya, saya punya internet saya sudah hilang. Halo. Jadi, Ko Hadi bisa dimatikan mic-nya Ko Hadi karena masa depan Indonesia. Saya nggak bisa nge-mute karena saya bukan host atau hostnya. Jaida mungkin yang co-host. Jaida bisa dimatikan semua Jaida kecuali Jenny. Jaida bisa matikan semuanya kecuali Jenny. Malah aku di mute sama host ini. Oh, enggak. Jaida bisa kok nge-mute yang lain. Oke. Dalam kesempatan ini, para pemuda-pemudi HK, kita perkenalkan hari ini dari Idepreneurs yang hadir. Ini ada Bapak Erwin Saputra sebagai Sekjen dari Idepreneurs. Pak Erwin ini yang juga di bidang properti ya, dan propertinya cukup maju dan very smart. Di sini juga ada Wibi dari Bandung di Garment. Dan ada juga Pak Edward Saputra. Nah, Pak Edward Saputra ini melanjutkan usaha bapaknya. Ini di bidang apa ya? Untuk alat-alat dapur ya. Tapi branded ya, sangat besar. Jadi, terus di sini ada Olivia, masih muda ya. Semua itu baru umur 20-an tahun. Olivia sendiri di bidang food and beverage, food and favorite, kok pelok saya. Dia juga melanjutkan usaha bapaknya di bidang ekspedisi cukup besar dari Bangka ya. Dan di sini juga ada Livia. Ada juga di sini kita Ustadz kita ya, Ustadz Rizky dari NU. Dan juga ada Ernest, ada Harry ini di bidang pralat yang sama dengan Pak Hendra ya. Dan ada Stefani ini yang membantu orang-orang botak. Jadi ke orang-orang botak dari segala apa yang hubungan dengan botak itu cari Stefani. Jadi saya sangat berharap ya untuk hari ini kita sudah bertemu. Mungkin banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sedang kita susun dan ini adalah kegiatan besar-besar dan bertemu dengan orang-orang besar. Dan kita akan kaitkan, kita jalan bersama para pemuda-pemudi, para pengusaha-pengusaha muda-mudi, nanti kita jadikan satu network yang sangat besar untuk menghadapi pertama memberantas
bagaimana melawan COVID pandemi, putar roda ekonomi Indonesia melalui para pengusaha muda-mudi ini. Ini mungkin harapan saya, tambahan saya sedikit sebelum menutup ya Pak ya. Ya, baik. Terima kasih Profesor Yeni atas informasinya. Kita akan ketemu lagi pada sesi selanjutnya. Mungkin nanti dari Ketua PPHI akan berdiskusi lebih lanjut dengan Ibu Profesor Yeni untuk sesi-sesi yang akan datang, supaya kita lebih mempersiapkan yang lebih matang lagi, Bu Profesor. Ya, terima kasih para sahabat HK sekalian. Sampai ketemu pada sesi selanjutnya. Selamat malam. Kang Yeni Hyosim. Kang Yeni Hyosim, ya. Kang Yeni Hyosim. Ya. Bye. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Sin Bunga. Ya. Bye-bye. Zaijian, zaijian. Zaijian. Nggak bisa. Silakan di aja kok, Hardi. Kok Hardi masih sibuk konser nih. Kansie, zaijian. 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 Silakan lihat sendiri-sendiri aja kalau begitu. Ya,